Dan kali ini kita langsung membahas Lionel Messi yang baru saja mendapatkan gelar ke-8, gelar Ballon d'Or. Terlepas dari ini apakah settingan nantinya segala macam, saya selalu menekankan bahwa sepak bola sudah menjadi entertain, sepak bola sudah menjadi bagian dari industri. Artinya ketika itu terjadi settingan segala macam, ya value itu yang akan menjadi nilai jual gitu. Di entertainment, di sports, di semua Award gitu. award itu ya sudah ada yang mengurus lah katanya gitu. Halo semuanya, apa kabar nih? Balik lagi di Kick and Runs, masih bareng gua pemain Liga 3 Afif Safi. Ya, seneng banget nih menyambut Run Sport Mania, dan kali ini kita langsung membahas Lionel Messi yang baru saja mendapatkan gelar ke-8, gelar Ballon d'Or. Bener gak tuh Ballon d'Or tulis? Ballon d'Or. Ballon d'Or. Itu Christian yang tadi. Oh, Christian. Oh iya. Seru nih. Ini ada yang makin ketinggalan tapi bukan Haaland. Ada yang komen-komen nyengir, ketawa-tawa di postingan orang, tapi kita nggak tahu hatinya itu gimana sebenarnya itu. Tapi di sini yang pasti gue nggak sendirian, ada Bung Adiani dan Om Supriyono Prima. Nih, guru-guru gue Capek nih. lu ya? Hah? Capek banget ya. Capek banget. Besok deh ke Liga 3 nih, gue bridging ke Persipan. Nanti kita biar ngelihat ini wajah sepak bola Indonesia secara langsung. Ini gimana nih? Apa kabar nih? Baik. Gue yang nggak baik ya. Sorry, langsung dari Pandeglang. Tapi kemenangan Messi ini, kemarin kan Messi dapat perayaan Ballon d'Or yang ke-8. Sebelumnya itu sudah di-sepil-sepil sama Fabrizio Romano. Nah, itu kan kalau di film-film, itu abis itu di Twitter diserang. Lah, tapi kan duluan kita ngomongin Messi yang menang. Oh iya. Romano kalah. Kita lebih punya link orang Prancis ya. Iya, benar. Tapi sebenarnya gimana tuh kalau gitu? Sah-sah aja tuh. Apa Kan tuh? kadang Fabrizio? bikin kalau nge-spill tuh nggak seru kan. Ya, Fabrizio emang ngeselin nih kadang-kadang. Dan ini yang karakter yang nggak disukain oleh banyak klub. Itu Fabrizio Romano, karena dia suka melakukan gerakan-gerakan yang mungkin membuat klub pun kecolongan gitu. Selalu terdepan. Iya, dan bahkan ini memang dia mencari kesempatan karena ada finansial yang di belakang situ membuat dia melakukan hal-hal ini. Oleh karenanya kan bahkan dia sudah ada roadshow-nya ntar di London. Ngapain nih? Ngoceh. Iya, makanya ini keadaan yang Podcast gitu. kayak apa ya, audiensi gitu. Dia ngobrol sama audiensnya itu udah sold out. Jadi ini hal-hal yang mungkin membuat Fabrizio juga tahu ada bisnis di sini gitu kan. Dan ya kalau masalah siapa yang menjadi Ballon d'Or kan kita aja dari sini udah tahu gitu. Nggak perlu Fabrizio Romano untuk bisa men-spill hal tersebut. Itu dia lebih ke bumbu ya gitu. Tapi kalau di Indonesia kan kalau ada orang kayak Fabrizio Romano-nya yang sepil keadaan di luar lapangan, bahaya juga tuh. Bahaya dan ngeselin kan. Bener. Dan itu yang terjadi buat Fabrizio untuk misalnya untuk tim-tim besar di Eropa, ketika dia mengatakan sesuatu yang belum official, itu akan membuat kesal. Kalau Om sendiri ngeliatnya gimana Itulah Fabrizio Romano? bumbu ya. Bagaimana peran dari Fabrizio ini kan sudah memposisikan bahwa sepak bola itu kan bagian dari entertain kan gitu loh. Nah, ketika dia kemas dengan bisa dikatakan gimmick-gimmick yang memang 99% tuh akurat gitu loh. Itu kan menarik ya. Apalagi kan dengan era digital sekarang kan Social media. informasi di sosial media itu kan lebih cepat akan lebih baik gitu. Itu yang menjadi nilai lebih dari seorang Fabrizio, karena tidak hanya ketika Messi mendapatkan gelar ini, setiap transfer pemain pun dia sudah berapa 2 sampai 3 langkah dia sudah mengetahui dan dia sudah mempublish kan gitu. Iya. Bahkan terakhir yang MU aja nggak jadi dibeli dari Arab, dia juga ngepost. Itu gimana sih sistemnya? Kalau misalkan ada transaksi, orangnya ke Fabrizio dulu minta izin ke Fabrizio ini, kenapa dia bisa tahu duluan? Ya udah ada deal-dealan. Deal, iya. Kayak lu ke Persipan ya kan. Iya. Di luar lapang kan lu udah ada deal-deal dengan manajemen atau Mbah Abbasnya. Banyak abahnya Iya di kan sana. gitu loh. Baru setelah deal baru dipublish. Iya, benar. Tapi kemarin tuh gue nggak sempet nge-publish gitu kan, ada wasit apa segala macam. Terus dari jam 8 ke jam 9 pagi ada 3 nomor telepon gua, Mas. Wasit kan? 3 nomor nggak tahu. Wasitnya kali mau minta maaf kali ya, nggak tahu lah. Tapi yang menarik abis dapat Ballon d'Or dia tuh ngomong pas abis standing ovation kayak Haaland, nanti Mbappe, ada Vini yang bisa
bertarung mendapatkan Ballon d'Or. Nah, ini udah tuh kayak selesai dan nih Messi buat terakhir kali kayak selamat datang era baru kayak gitu. Ngeliatnya gimana Ya, persaingan 36 tahun kan bukan pemain yang mudah. Artinya pencapaian 8 kali Ballon d'Or ini kan sudah begitu spesial. Terlepas dari ini apakah settingan nantinya segala macam, saya selalu menekankan bahwa sepak bola sudah menjadi entertain, sepak bola sudah menjadi bagian dari industri. Artinya ketika itu terjadi settingan segala macam, ya value itu yang akan menjadi nilai jual gitu. Bukan menafikan, bukan merendahkan kapasitas dan pencapaian dari Haaland, kemudian juga Mbappe, ya kan. Tapi untuk di era sekarang dua sebenarnya nama pemain, Messi dan Ronaldo, untuk bisa berkolaborasi dengan pihak ketiga atau industri yang bisa mensokong sepak bola di dunia. Kalau menurut gua sih itu. Ya. Kalau Bung Adi gimana nih? Setelah ini Messi udah 36 tahun berarti ya dia dapat Ballon d'Or, terus kayak di Jepang kan berjejer pemain-pemain muda tuh, ada Bellingham, ada Haaland, Mbappe, itu bakal seperti apa tuh? Ya kalau kita lihat Alfie, bapaknya Haaland juga tidak setuju dengan menangnya Messi. Oh iya. Dengan post dia, dan kemudian juga bagaimana banyak yang bereaksi. Deschamps pun juga mengatakan sama kan gitu. Karena kan Ballon d'Or mungkin body of work-nya itu tidak hanya di 6-7 pertandingan di Piala Dunia, tapi dalam satu musim. Bagaimana penampilan seorang pemain yang akan mempengaruhi timnya. Nah, kalau kita bicara tentang impact dari Haaland dan bagaimana dia mempengaruhi squad City dan juga gol demi gol, kan nggak mungkin dong. Dia dilupakan dari titel sebagai peraih Ballon d'Or. Tapi kan kita sudah bicara bahwa banyak sekali yang menganggap bahwa Piala Dunia ini adalah pinnacle dari semua turnamen sepak bola. Piala Dunia ini punya magis, punya cerita, punya romansa tersendiri yang mana bintangnya adalah Messi, dan ceritanya adalah dari match pertama pun dia tidak perform bersama dengan skuadnya Argentina, tapi kemudian bagaimana bisa membalikan keadaan dan mampu mengalahkan Prancis pada akhirnya di final gitu kan. Tapi itu hanya terjadi di 7 pertandingan. Dan ini tidak dalam season di mana dia untuk PSG juga tampil tidak terlalu istimewa, bahkan dalam 2 musim itu tidak ada hal yang impresif yang bisa diberikan oleh Leo Messi. Di Champions League juga PSG tidak tampil sebagai juara, di Ligue 1 tentunya di liga yang dimana kudanya hanya satu, ya harusnya dia juara, cuman Pochettino yang gagal. Karena itu padahal race cuma 1 kuda gitu kan. Jadi hal-hal tersebut yang membuat sangat wajar banyak anggapan bahwa ini harusnya Haaland yang memenangkan. Tapi kan kembali kepada situasi di mana tadi ada titel juara Piala Dunia dengan perjalanan karir yang lengkap, ini udah full circle. Dan sepertinya memang harusnya sih tribute aja ya, Ballon d'Or tribute. Sedangkan Ballon d'Or winnernya adalah Haaland gitu kan. Tapi ya ini yang menjadi persembahan terakhir, 8 titel Ballon d'Or itu mungkin akan sulit disamai, dan itu adalah perjalanan dari Messi yang memang pemain yang luar biasa. Ya kalau tapi yang seru tuh kemarin tuh ada yang posting tuh ya, ada yang posting salah satu media dan jurnalis nih Television. Itu kayak menyindir Messi kalau dia sebenarnya sejauh ini cuman layak dapat 5 kayak gitu kan. Karena yang tahun tiganya itu Schneider. Kayak gitu kan, gue mau udah tahu itu pasti bakal buat nyari rame doang. Tapi yang lebih menariknya adalah ini bener apa enggak ya, Ronaldo tuh komen kayak yang nyengir kayak gitu, kayak masih penasaran aja kayak gitu. Kalau gue sih bilang gimana? Juga bukan Ronaldo yang yang ngetik dibajak handphonenya. Itu kan pasti kan orang yang bekerja untuk Cristiano Ronaldo, karena nggak mungkin dia bekerja nggak mungkin dia di sosial media dia sendiri yang melakukan itu, kan nggak pernah terjadi itu. Ini kan untuk individu kan sebuah pencapaian yang prestisius, sangat prestisius banget kan gitu. Apalagi kita tahu kan bagaimana persaingan Ronaldo, persaingan Messi itu kan luar biasa. Tidak hanya individu ya kan, tapi juga bagaimana kedua pemain ini berlomba-lomba ingin mengangkat performa tim. Nah sekarang Ronaldo berada di kompetisi di Liga Arab, sedangkan Messi di Amerika. Ya kan. Nah, pasti nyinyirnya Ronaldo itu kan pasti kan kesel gitu loh. Kok gua yang berada di Liga Arab, dia di Liga Amerika yang notabene-nya bukan kompetisi Eropa ya. Kok masih bisa dapet gitu loh. Kemudian dengan nyinyirnya ditambah lagi flashback ke belakang. 3 musim pencapaian Messi pun juga sebenarnya juga dalam tanda kutip bukan pencapaian yang luar biasa, karena kan
ada beberapa pemain yang sebenarnya ya banyak lah mengatakan pantas untuk mendapatkan itu. Xavi waktu itu, Lewandowski, Iniesta ya, toh akhirnya juga lepas. Ketika di total semua, ya jelas Ronaldo kalah. Ronaldo cuma dapat 5, Messi sampai hari ini mendapatkan 8 gelar. Dan Piala Dunia. Piala Dunia. Waduh, ini tapi gua sempat ngobrol waktu itu sama Bung Adian nih bahwa kalau misalkan kayak Ballon d'Or gini sebenarnya itu udah Cuma 50 juta loh kalau di kurs secara nominal. apanya tuh? Oh, pialanya. Harganya tuh 50 juta kalau nggak salah tuh. Ballon d'Or ini udah di set, udah Ballon d'Or ini Di setting. ada tuh belum kayak gitu. Tapi nanti dulu. Mau ngingetin lagi nih buat Transport Mania yang lagi nonton, jangan lupa buat komen, like dan subscribe channel YouTube Transportainment karena kemarin juga seru tuh, ada bola-bola Trofeo Celebrity Cup dan info-info menarik seputar olahraga semua ada di sini. Nah, tapi itu tadi waktu itu sempat ngobrol dikit kayak, nih emang sebenarnya settingan kayak gitu. Ada orang-orang ngomong kayak gitu gimana sih? Ya, itu terserah pemahaman orang ya. Kan mereka juga punya pemahaman setiap awards itu adalah hal yang sudah diatur dengan membayar X amount of money gitu kan. Dan itu sangat wajar. Di entertainment, di sports, di semua Award gitu. award itu ya sudah ada yang mengurus lah katanya gitu kan. Tapi kalau kita melihat tadi ketika di World Cup tampil begitu luar biasa, meraih titel, itu yang menjadi dasar kenapa Leo Messi mampu meraih Ballon d'Or lagi di usia yang tidak muda dan tidak tampil optimal di klub, tapi untuk Argentina luar biasa. Dan itu cerita yang akan terus digunakan untuk bisa mengemas supaya tepat Messi memang menjadi pemain yang layak untuk menjadi peraih Ballon d'Or ke-8 untuk sepanjang karirnya. Dan itu sangat fair. Kan Ronaldo nggak juara World Cup kan. Kalau juara World Cup maka karena ini ada kalender di mana World Cup itu diadakan, dan itu yang biasanya menjadi pemahaman banyak orang bahwa itu adalah tadi pinnacle standar yang harus dicapai untuk bisa meraih Ballon d'Or di musim ketika World Cup berlangsung. Padahal kan kalau secara satu musim ya kembali kita harus tetap berbicara bahwa Haaland sangat layak. Iya, Ya, apalagi kan sebelum Messi meraih gelar Piala Dunia selalu berada di bawah bayang-bayang Diego Maradona kan. Tapi setelah Messi mendapatkan gelar juara Piala Dunia, bayang-bayang itu hilang. Dan penegasan untuk dua pemain top dunia, Ronaldo dan Messi dan Maradona sudah terjawab bahwa ya dua-duanya keren gitu loh. Kaki kiri ya kan, dengan pencapaian individu yang sangat luar biasa untuk sekelas pemain kedua ini ya, baik itu Maradona ataupun Messi. Wah, itu dia seru banget. Tapi sebenarnya dewanya Argentina kan dulu Maradona gitu loh. Iya, sampai ada agama Maradona. Dia sembayangnya nyundul pakai tangan kalau agama Maradona. Tapi serunya juga menurut gua karena ada Ronaldo juga ya. Karena kalau Messi nggak ada Ronaldo itu kayak udah orang yang jago aja, orang Argentina yang jago aja. Karena ada Ronaldo gitu jadi kayak ini peran utamanya nih. Nih Ronaldo figurannya nih. Ya nggak bisa dikatakan figuran. Tapi kan ini kepintaran dari dua mesin yang nggak hanya sepak bola tapi industri entertainment dicampur dengan sepak bola dan juga sponsorship. Tentunya mereka akan bersaing untuk bisa mendapatkan posisi yang teratas, untuk bisa menarik minat untuk membeli jersinya, membeli sepatunya, dan banyak harapan kan tentunya ketika di market Asia dan Amerika ini yang terpenting untuk mereka dominasi. Dengan mengambil hatinya gimana? Untuk merubah orang yang tidak suka bola tapi suka dengan Leo Messi, suka dengan Cristiano ya sangat mudah. Ballon d'Or kan satu ajang pemberian penghargaan yang sangat dilihat oleh dunia gitu. Ya kalau apalagi ini sebenarnya rekor Messi cukup bagus juga, apalagi Ballon d'Or ya. Dia pemain pertama yang meraih 8 Ballon d'Or, pemain tertua yang menang Ballon d'Or tuh. Terus juga pemain yang bermain di luar Eropa yang juara ketika event diselenggarakan. Nah, jadi dia main di luar Eropa, dia dapat. Tapi dia nggak masuk hitungan ketika dia ada di Inter Miami karena seasonnya. Golnya adalah ketika Messi bisa membawa Argentina meraih gelar Piala Dunia. Tapi kalau tahun kemarin tuh nggak ada Piala Dunia tuh Haaland tuh otomatis tuh. Memungkinkan, tapi kembali lagi bahwa sepak bola itu kan sekarang kan bisa dikatakan menjadi 3 aspek yang penting ya. Satu prestasi, kemudian entertain, yang lain adalah industri. Nah, 3 ini kan harus berkolaborasi untuk tetap sepak bola itu bisa selalu dicintai oleh masyarakat dunia.
entertain masuk juga. Bagaimana dengan pemilihan Messi, Ronaldo dengan brand yang besar, ya kan, antusias masyarakat, anak-anak muda, pemain-pemain dunia lain pun juga akan kebawa. Apalagi mereka diharapkan juga untuk bisa menjadi role model. Artinya pemilihan untuk menjadi ambasador itu kan penting. Ketika seorang pemain punya value, punya knowledge dan bisa jadi role model. Dan Ronaldo dan Messi memang pantas gitu. Tadi menarik ya kalau Om Supri, mungkin belum tentu juga ketika statsnya Haaland begitu luar biasa. Negaranya yang salah, itu dia lahir di negara yang Negara salah Norway, klubnya Man City. dan tidak lolos lagi kemarin. oke lah ya. Tidak lolos Euro. Iya. Tidak lolos Euro dan juga klub bermasalah karena masih berupaya untuk bisa mencapai level sukses dari Bayern, dari Real, dari Manchester United bahkan. Sedangkan di level penilaian dunia, itu ya. kan cuma tidak individu aja. Tapi harusnya individu. Ya gitu kan. Tapi kan ini sekarang subjektif, tidak objektif lagi. Jadi walaupun Haaland dengan stats demikian, dengan treble winning season, tapi belum tentu juga tadi kalau misalnya Cristiano yang juara dunia, maka Cristiano yang bisa meraih titel Ballon d'Or, bukan Leo Messi. Gitu. Bahkan kalau kita bicara Messi tuh sampai Kalau kayak gua mau nanya sama lu, value-nya Ronaldo dengan Haaland Ronaldo Haaland tinggian mana? sejauh ini Tinggian mana? masih Ronaldo. Value-nya. Masih Ronaldo. Iya kan, ketika sepak bola sudah menjadi bagian industri, lu mau pilih Haaland? Ya pasti pilih Ronaldo. Ronaldo lebih kuat. Jualannya lebih, Brandingnya lebih kuat, segala itulah macam. Jawa. Ya. Tapi itu terakhir gua mau kasih tahu kalau Messi tuh waktu di interview juga bilang kayak gimana rasanya ketika Brazil kalah di Piala Dunia, orang Brazil tuh banyak yang pakai jersey Argentina buat mendukung lu. Berarti udah sampai negara rival aja di Copa America udah Bukan Neymar ya. Bukan, Ya, itu bukan. dia. Itu Messi. Nah, udah sedikit nih, setelah Messi, ada gak yang minimal mencapai dikit lah levelnya Messi? Kan ada Bellingham, apa seseru Untuk apa nanti di masa depan, musim untuk setelah Ballon d'Or sekarang gitu. Ya potensinya untuk Haaland lagi. Bellingham masuk Jude tuh? Bellingham bisa dengan Memungkinkan Bellingham. dengan Euro juga kan yang akan berlangsung dan Haaland tidak ada di Euro. Real Madrid punya potensi untuk di Champions League bisa melangkah jauh juga. Ya itu menjadi kesempatan bagi Jude Bellingham untuk bisa bergabung dengan Kevin Keegan dan Michael Owen. Karena dia udah mencoba untuk membangun apa ya, sebuah image yang positif ya dari berada di Liga Jerman, sekarang di Real Madrid. Kemarin pencapaian performa juga luar biasa dengan 2 gol yang dia lesakan ketika mengalahkan tim Anda, ya kan? Barca. 2-1 ya. Iya, bagus banget gol itu. Ya tinggal nanti bagaimana performa si Bellingham di tim nasional. Ketika musim ini meraih pencapaian yang luar biasa, itu akan menjadi apa ya? Menjadi tabungan untuk dia berada di nominator di musim depan. Tapi kalau Vini gimana, Vini? kalau tanya ke gua, Vini nggak bisa menurut gua. Iya, itu kenapa masih sih sulit dia karena kenapa mungkin penampilannya dengan posisi spesialis ya, ini juga kadang hanya berfokus di sisi kiri gitu kan. Justru gue melihat, kalau gue pribadi melihat tumbuhnya dan berkembangnya karir, kemudian juga bagaimana pentingnya dia sebagai sebuah tim, sebagai anggota dari sebuah tim, itu Bernardo Silva yang layak. Mungkin Bernardo Silva ada di barisan dari Xavi, dari Iniesta yang mungkin tidak akan pernah memenangkan Ballon d'Or, tapi sebenarnya sangat layak dengan penampilan dia selama di Manchester City terutama. Wah, itu dia patut ditunggu-tunggu tuh setelah Messi atau Ronaldo selesai. Siapa nih yang menjadi top level untuk memperebutkan nominasi-nominasi pemain terbaik? Nah, boleh juga di komen kira-kira siapa nih bibit-bibit yang tumbuh buat nanti peraih Ballon d'Or tahun berikutnya. Tapi ini keren banget komentator dari kedua penganalisa apa sih? penganalisa. Pokoknya keren banget ini komentar-komentar dari Bung Adiani dan Bung Supri. Dan masih banyak pembahasan-pembahasan yang lebih seru lagi. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Kick and Runs. Kali ini kita bahas Liga Inggris ya, antara Newcastle yang akan berhadapan dengan Arsenal. Ya, Arsenal tentunya punya modal yang sangat luar biasa ketika mereka di pekan lalu tampil dominan menghadapi Sheffield United. Dan ini keadaan yang membuat Newcastle harus waspada karena Sven Botman belum tentu bisa tampil. Bahwa karakter Newcastle ini memang sebuah tim yang memiliki determinasi yang sangat tinggi. Ya. Mereka tidak akan pernah melihat ini Arsenal, ini Manchester United, ini MCT. Inilah karakter mereka.